Halo sob, selamat datang kembali di channel Anak Bos alias Anak Boarding School. Oke sob, di tema kali ini kita akan ngebahas antara logika atau iman. Nabi Muhammad SAW, beliau mengumpulin orang-orang Quraisy lalu bilang, seandainya aku katakan ada pasukan musuh di balik bukit ini, apa kalian semua percaya padaku? Dan mereka semua menjawab, ya, kami percaya. Kami tidak pernah mendapati engkau berdusta. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kenapa orang-orang kafir ini langsung percaya gitu saat Nabi Muhammad bilang hal tadi? Karena Nabi Muhammad udah terbukti jujur, gak pernah bohong, gak pernah culas, gak pernah nipu-nipu. Kok beda dengan masa kecil saya? Ya beda dengan masa kecil kita gitu kan, minta duit buat beli buku padahal buat ke kantin gitu ya. Sekarang pertanyaannya, kalau orang-orang Quraisy saat itu percaya dengan Nabi Muhammad perihal urusan dunia, kenapa mereka menolak saat Nabi bilang, aku diutus oleh Allah? Apakah karena logika mereka nggak jalan? Atau justru mereka terlalu mengandalkan logika sampai nggak mau terima iman? Yap, karena logika dan iman itu saling menguatkan sob. Orang Quraisy percaya sama Nabi Muhammad karena mereka pakai logika. Mereka melihat track record Nabi Muhammad dari masa kecilnya, masa mudanya, dan perjalanan hidup beliau gitu. Namun ketika Nabi Muhammad bilang soal wahyu, kenapa tiba-tiba mereka berhenti pakai logika? Nah disitulah sob, pentingnya iman. Logika itu bagus, cuman sayang ada batasnya. Sedangkan iman melampaui itu. Makanya Quran itu turun kepada Nabi yang sangat bisa dipercaya. Iman itu adalah sebuah kepercayaan. Analoginya seperti ini. Misalnya lu lihat sebuah tempat sirkus di mana ada ketinggian, ada orang jalan dan satu tiang ke tiang yang lain menggunakan tali. Lu lihat nih dia bisa nih jalan nih di tiang itu tuh, lewatin tali terus balik lagi. Lalu lu percaya gitu, dia bisa. Terus kalau misalnya tiba-tiba dia mengajak penontonnya, ayo siapa yang saya mau gendong di atas gitu. Saya rasa belum tentu penonton mau gitu kan. Nah itu percaya. Tapi kalau sampai ada yang mau dan dia bersedia gitu menjadi talent untuk diajak sama si orang sirkus tadi, nah itu kepercayaan. Nah sudah tergambar antara percaya dengan kepercayaan. Nah kepercayaan itu di atas itu gitu. Nah begitulah sikap seorang muslim. Orang muslim itu mengandalkan iman, mengandalkan kepercayaan untuk melampaui batas logikanya. Makanya dulu para sahabat jarang mempertanyakan kalau Nabi sudah melarang atau menyuruh sesuatu. Contoh paling simpel aja, dulu Nabi pernah melarang untuk tidak meniup makanan atau minuman panas. Ya sudah, para sahabat lakuin aja gitu. Dan sekarang terbukti secara sains bahwa ketika kita meniup, kita mengeluarkan CO2 dan udara panas mengeluarkan H2O. Sehingga kalau kita meniup makanan atau minuman panas, itu menghasilkan H2, CO3 atau asam karbonat, di mana di dalam tubuh kita itu terdapat asam dan basa yang stabil. Kalau kelebihan asam itu jadi penyakit, kelebihan basa itu juga jadi penyakit. Nah, sahabat Nabi, orang-orang terdahulu, ketika Nabi sudah bilang A, ya sudah, percaya saja. Lalu dibuktikanlah secara sains tadi di zaman kekinian, sehingga orang bisa lebih percaya. Disitulah logika menguatkan iman. Jadi kembali ke pertanyaan awal, iman atau logika? Ya harusnya keduanya itu saling menguatkan. Oke guys, terima kasih. Sekali lagi, gue bukan anak pesantren, cuman anak bos alias anak boarding school yang masih belajar gimana caranya mikir yang benar biar gak salah pakai logika dan gak salah ngerti iman. Gue anak bos, ciao. Orang kira alim padahal masih nyeleneh. Iman masih tipis, mesti gimana neh. Santri modern, laptop di tas, buka kitab tafsir sambil ngoding di kelas. Gak semuanya ngaji, ada yang jago bisnis. Tulis proposal, cuan makin manis. Dibilang anak pesantren, sorry miss. Anak bos di sini cara mikirnya kritis. Bukan anak pesantren, cuma anak bos. Anak boarding school tapi gaya host. Kitab di meja, sneakers di kaki. Tetap ngaji walau kadang belum ngerti.